Ya, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and very good morning. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah manajemen konstruksi. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Profesor Muhammad Agung Wibowo. Saya sebagai dosen di Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pagi hari ini kita akan membahas manajemen konstruksi, tetapi pada subbab tentang planning scheduling. Nanti kita lebih dalam lagi, kita akan belajar bagaimana tentang salah satu metode planning scheduling, yaitu land of balance. Bagi beberapa orang mungkin nama land of balance ini tidak terlalu populer, tetapi bagi kita semua yang penggemar manajemen konstruksi dan ingin mendalami riset-riset tentang manajemen konstruksi, mungkin jadi salah satu perspektif yang bisa untuk menjadi memperluas wawasan. Ya, mari kita mulai explore tentang land of balance ini. Kita akan mulai dari pada saat kita bicara manajemen konstruksi, kita bicara planning scheduling, itu yang pertama adalah understand the project. Ini menjadi sangat penting karena bagi para project manager harus paham betul bagaimana projectnya itu, bagaimana karakter project itu, serta bagaimana spesifik dari project tersebut. Jadi understand the project merupakan salah satu langkah dasar yang harus dilakukan oleh para project manager. Ya. Selanjutnya kedua adalah yang juga menjadi salah satu langkah yang penting adalah kita lakukan WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, setelah kita melakukan WBS, kita akan paham kegiatan-kegiatan apa yang ada di dalam satu proyek tersebut. Sebagai contoh, proyek gedung akan berbeda kegiatannya dengan proyek jalan. Proyek jalan akan berbeda kegiatannya dengan proyek irigasi. Proyek irigasi akan berbeda kegiatan dan proyek airport. Nah, itu adalah salah satu hal bagaimana kita harus mendalami apa itu WBS. Nah, langkah ketiga yang juga merupakan langkah dasar setelah kita paham work breakdown structure, setelah kita bisa mengurai kegiatan-kegiatannya, biasanya akan dibagi menjadi heading dan subheading. Selanjutnya adalah kita membangun logic diagram. Bahasa kerennya adalah logic diagram, kalau bahasa Indonesianya adalah urutan kegiatan. Jadi kita harus paham urutan kegiatan dari misalnya setelah fondasi kita buat, kita akan bikin slope dulu, baru setelah itu kolom. Kita tidak bisa dari fondasi langsung ke kolom tanpa bikin slope kalau itu proyek gedung. Itu adalah salah satu contoh bagaimana urutan pekerjaan. Nah, logic diagram ini menjadi penting karena ini menjadi salah satu kekuatan dari seorang project manager. Karena project manager yang semakin banyak pengalaman di lapangan, dia akan punya beberapa alternatif logic diagram atau urutan pekerjaan dari suatu kegiatan di proyek. Nah, ini adalah hal dasar yang harus dipunyai pada saat kita akan masuk selanjutnya menjadi planning scheduling. Atau kita akan membangun penjadwalan proyek. Nah, pada saat kita bicara penjadwalan proyek atau planning scheduling, itu tentunya ada beberapa metode gitu ya. Jadi akan saya uraikan beberapa metode yang sering atau biasa kita lihat di textbook. Jadi kalau kita bicara planning scheduling, itu akan muncul beberapa metode. Nah, salah satu yang paling sering dan paling mudah dilakukan adalah bar chart. Ini salah satu metode yang sangat sederhana, simple, dapat dimengerti oleh semua orang, baik di level project manager, sampai ke mungkin supervisor di lapangan, bahkan sampai mandor di lapangan, itu mereka bisa membaca bar chart. Yang kedua yang sering juga didapat adalah network planning. Nah, metode yang kedua ini agak sedikit butuh diagram yang cukup robust, supaya kita bisa melihat bagaimana urutan pekerjaan di lapangan tersebut. Nah, network planning ini biasanya dibagi dua, ada activity on node. Nah, ini nanti akan lahirlah precedent diagram, serta ada activity on arrow. Nah, pada network planning ini salah satu metode yang sering kita dengar pada saat kita di kuliah atau kita bicara di textbook itu adalah CPM, Critical Path Method, atau metode lintasan kritis. Itu adalah salah satu ciri dari network planning. Nah, yang ketiga yang akan saya coba ulas lebih jauh pada pagi hari ini adalah land of balance. Metode ini memang tidak terlalu populer gitu ya, tidak terlalu banyak dibicarakan di proyek karena memang berbeda. Kalau kita lihat di proyek lebih mengandalkan sesuatu yang lebih cepat dimengerti serta praktis gitu ya. Kalau kita bicara land of balance mungkin lebih tepat bagi para periset,
para penggemar MK untuk bisa memperdalam apa sih land of balance itu. Ada nggak keterkaitan antara satu metode dan metode yang lain? Yaitu ada sesuatu hal yang kita diskusikan. Yang keempat adalah time change diagram. Ini juga metode yang tidak terlalu banyak diulas, tetapi sebenarnya di lapangan dia sering dipakai karena di time change diagram itu kita membuat bentuk spasial ruang itu menjadi lebih mudah diintegrasikan dengan planning scheduling. Jadi kalau kita lihat ada 4 metode yang mungkin nanti kalau Mas dan Mbak, Om dan Tante nih yang suka explore, googling mungkin ada beberapa metode yang lain, tetapi umumnya 4 metode ini sering dibicarakan di beberapa textbook. Nah, sore hari ini kita akan mencoba memperdalam di posisi land of balance, maksudnya seperti itu.